Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Angelia dari kelas 64 7AH07. Di sini saya akan membacakan rangkuman tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen persediaan. Pengertian persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Dan yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Macam persediaan, perusahaan dagang, persediaan barang dagangan. Perusahaan industri yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Faktor penentu besarnya persediaan. Faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku adalah yang pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Dan yang keempat, daya tahan bahan persediaan. Biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada dua jenis. Biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal yaitu yang pertama, biaya pesan atau ordering cost. Yang kedua, biaya simpan atau carrying cost. Biaya pesan yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan meliputi biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. Biaya simpan atau carrying cost yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan ini meliputi yang pertama, biaya sewa gudang, yang kedua biaya pemeliharaan bahan di gudang, yang ketiga biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan, yang keempat biaya asuransi, dan yang kelima biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas atau obsolescensi. Economical order quantity. Yang pertama adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis, atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuan perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Syarat pembelian dengan EOQ yang pertama adalah harga pembelian per unit konstan. Yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau satu tahun. S sama dengan biaya pesanan setiap kali pesan. P sama dengan pembelian per unit yang dibayar. I sama dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. EOQ dengan stok. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang, safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan EOQ ditambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol. Reorder point. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua, besarnya safety stock. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.